Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadhani, NIM 220301502 dari kelas PJKRB angkatan 2022. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang makanan sehat. Baik, langsung saja. Makanan sehat merupakan salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan seseorang. Kelebihan dan kekurangan makanan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Makanan yang sehat yaitu makanan yang seimbang, artinya mengandung semua zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang membatasi konsumsi lemak dan minyak yang sesuai. Selain itu, makanan sehat juga tidak mengandung bibit-bibit penyakit atau zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. Makanan bergizi bagi tubuh harus seimbang. Mengonsumsi makanan yang aman, artinya tidak boleh kurang dan tidak 11 membaca label pada makanan yang dikemas berlebihan. Kekurangan zat gizi dapat menyebabkan kondisi tubuh tidak sempurna dan mudah terserang penyakit serta mempengaruhi keadaan kesehatan mental. Sementara itu, kelebihan zat gizi menyebabkan penimbunan dan dalam jaringan tubuh pada kondisi tertentu, menyebabkan proses metabolisme di dalam tubuh terganggu. Makanan dan minuman sehat biasanya disebut sebagai makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna adalah terdiri dari berbagai unsur makanan dan minuman yang bisa dimakan orang setiap hari, yaitu makanan pokok. Makanan pokok berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh untuk dapat mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Bahan makanan sumber tenaga yaitu 1. Padi, protein 7-14%, karbohidrat 65-75, 400 gram. 2. Umbi atau karotin. Karotin sendiri yaitu terdiri dari 1-2%, dan sagu proteinnya 0,7%. B. Lauk pauk. Lauk pauk pada makanan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan zat pembangun pada tubuh. Bahan makanan sebagai zat pembangun yaitu daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, buah-buahan. Sumber makanan yang mengandung zat gizi. 1. Bahan makanan sumber protein. Yang kedua, nabatik atau kacang-kacangan. Hewani terdiri dari daging, susu, telur, asam amino, dan esensil. 2. Bahan makanan sumber mineral dan vitamin, yaitu sayur-sayuran, sayuran daun, sayuran akar, sayuran buah, sayuran bunga, sayuran kacang-kacangan, batang sayuran. 3. Makanan sumber energi, yaitu beras, umbi, sagu. D. Menyiapkan makanan yang menu yang sehat dan seimbang. 4. Sumber makanan penyusun. 5. Bahan pangan yang menjadi sumber zat pengatur. Pangan yang beragam dan bergizi seimbang dalam pola makanan sehari-hari harus terdiri dari paling sedikit 1 jenis makanan sumber energi, 1 jenis zat pembangun, dan 1 jenis sumber zat pengatur. B. Minuman sehat. Adapun ciri-ciri minuman sehat yaitu 1. Jernih, yang kedua tidak berat, yang ketiga tidak berbau, 4. Tidak berwarna, 5. Tidak mengandung mineral yang berbahaya, 6. Tidak mengandung bibit penyakit, 7. Memilih makanan dan minuman sehat. Sumber nutrisi yang penting untuk menimbulkan energi dan kesegaran tubuh kita adalah makanan dan minuman. Konsumsi makanan atau minuman yang proporsional lebih kita menjamin tubuh mendapatkan asupan gizi yang seimbang, sehingga daya tahan tubuh kita lebih tahan terhadap penyakit. Harga bisa berbeda antara satu pasar dengan pasar lain.
namun antara satu toko dengan toko lain. Untuk itu, konsumen berhak mendapatkan informasi dan membandingkannya dengan informasi lain, sehingga ia dapat membeli dengan harga sesuai daya beli mereka. B. Label. Sebelum mengonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan daftar bahan, konsumen perlu memperhatikan informasi pada label kemasan produksi yang mengharuskan mencantumkan nama produk, kegunaan, berat ataupun isi bersih, nama dan alamat produsen, serta tanggal kadaluarsa. Tujuannya, pemberian label pada pangan kemasan adalah agar konsumen memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk. C. Pengemasan dan perubahan fisik. Produk makanan dengan kemasan rusak tidak layak dikonsumsi. Pada kondisi ini, kemungkinan isinya telah rusak akibat kontaminasi. Ini sangat berbahaya. Konsumen bisa mengalami keracunan sehingga keselamatan nyawanya terancam. Oleh karena itu, perhatikan jika terdapat bau yang tidak sedap, perubahan warna, bentuk rasa yang merupakan tanda-tanda makanan dalam kemasan telah rusak. D. Kadaluarsa. Setiap label produk yang dikemas harus mencantumkan tanggal kadaluarsa atau tanggal terbaik sebelum, artinya makanan atau minuman mempunyai batas akhir yang dikonsumsi dan terjamin mutunya dengan penyimpanan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen. Makanan kadaluarsa adalah makanan yang sudah melewati tanggal kadaluarsanya. Makanan atau minuman yang rusak sebelum atau sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Jika dikonsumsi, bisa berbahaya bagi kesehatan, bahkan mengancam keselamatan jiwa konsumen. Makanan dalam kaleng. Untuk mengkonsumsi makanan atau minuman kaleng, pilihlah kaleng yang baik, tidak penyok, tidak berkarat, dan tidak cembung. Produk yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan dan diperhatikan tanggal kadaluarsa. Hindari membeli produk yang tidak mencantumkan dengan jelas nama dan alamat produsennya. Perhatikan bahan baku dan bahan-bahan yang tambahan yang digunakan. Bandingkan harganya dan isinya, dan gunakan dan simpan sesuai petunjuk. D. Pentingnya sarapan pagi bagi anak sekolah. Makanan merupakan hal yang sangat penting bagi anak usia sekolah. Makan pagi atau sarapan pagi sangat penting karena perut dalam keadaan kosong selama 8 jam sejak malam hari. Dalam keadaan kosong sejak 8 jam di malam hari, sarapan disajikan pada pagi hari sebelum anak melakukan aktivitas belajar dan bermain. Sarapan pagi dapat membuat anak lebih berkonsentrasi dan menerima pelajaran dengan baik. Jika anak tidak mau sarapan, maka akan timbul beberapa keluhan, yaitu mengantuk, lemas, pusing, anemia, dan sulit konsentrasi belajar sehingga prestasi belajar menurun. Keamanan pangan. Pangan yang aman adalah pangan yang tidak mengandung bahan bahaya biologis seperti mikrobiologi, kimia dan fisik. Bahaya mikrobiologis dapat berupa bakteri, virus, misalnya Salmonella, E. coli, dan parasit lainnya yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan. Sedangkan bahaya kimia adalah bahan yang tidak boleh digunakan pada pangan, misalnya logam, polutan, pestisida, dan bahan pengawet sejenisnya. Bahan pangan yang berpotensi mengandung bakteri penyebab penyakit sehingga beresiko tinggi berbahaya adalah daging telur, daging ikan telur, susu, sayuran mentah, dan produk olahan dari bahan-bahan tersebut. Kemungkinan bahaya jajanan di sekolah. Bukan kali pertama kalau diberitakan jajanan sekolah dan orang-orang dewasa
tidak menyehatkan. Bahaya makanan jajanan sekolah dan makanan umum lainnya bisa muncul untuk jangka pendek, bisa juga pada jangka panjang. Jangka pendek terjadi keracunan makanan sebab tercemarnya mikroorganisme, parasit, atau bahan racun kimiawi atau pestisida. Muntah dan diare sehabis mengonsumsi jajanan paling sering ditemukan. Bahaya jangka panjang, jajanan yang tidak menyehatkan apabila tambahan dalam makanan minuman bersifat pemantik kanker. Selain itu, kemungkinan gangguan kesehatan lainnya. Kita menyaksikan hampir semua kalangan di Indonesia, baik anak sekolah, orang kantoran di kota besar, apalagi yang di pedesaan, rata-rata sudah tercemar oleh beragam bahan kimiawi berbahaya dalam makanan. Kudapan atau penganan jajanan mereka mengandung zat warna tekstil, yang kedua bahaya cacing, yang ketiga bahan-bahan berbahaya, yang keempat gula bibit, yang kelima penyedap, yang keenam formalin, yang ketujuh minyak goreng. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.